Kekhawatiran wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK yang menyerang hewan-hewan untuk kurban sejak beberapa pekan yang lalu sudah diantisipasi MUI dengan mengeluarkan fatwa nomor 32 tahun 2022. Menurut Ketua MUI Kalbar HM Basri Har, fatwa nomor 32 tahun 2022 itu berkaitan dengan hukum dan panduan pelaksanaan ibadah kurban saat kondisi wabah penyakit mulut dan kuku. Berdasarkan fatwa itu, hewan yang terkena PMK dengan gejala klinis kategori ringan seperti lepuh ringan pada celah kuku, kondisi lesu, tidak nafsu makan, dan keluar air liur lebih dari biasanya, hukumnya masih sah dijadikan hewan kurban. Namun bila hewan yang terkena PMK dengan gejala klinis berat, seperti lepuh pada kuku hingga terlepas atau menyebabkan pincang dan tidak bisa berjalan, serta menyebabkan sangat kurus, hukumnya tidak sah dijadikan hewan kurban. Kemudian jika hewan yang terjangkit PMK dengan gejala klinis berat namun bisa sembuh dari dalam rentang waktu yang dibolehkan kurban, maka hewan itu juga sah dijadikan hewan kurban. Sedangkan hewan yang terkena PMK dengan gejala klinis kategori berat dan sembuh dari PMK setelah lewat rentang waktu yang dibolehkan berkurban, maka sembelihan hewan tersebut dianggap sedekah, bukan hewan kurban. Pertama, kalau PMK penyakit hewan itu penyakitnya secara klinis itu kategori ringan, tidak menyebabkan dia pincang, tidak menyebabkan dia menjadi terlalu kurus, maka sah untuk dijadikan hewan sembelihan korban. Tetapi kalau secara klinis dia itu berat, tetapi bisa sembuh sebelum masa penyembelihan korban, penyembelihan kan 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Kalau dia bisa sembuh sebelum itu sehingga pada waktu hari penyembelihan dia sudah tidak ada PMK, tidak terkena PMK lagi, maka sah dijadikan hewan korban. Tetapi kalau dia kategori berat, ternyata sampai tanggal-tanggal itu dia masih terpapar PMK, penyakit mulut dan kuku, kalau disembelih dia tidak sah sebagai hewan korban, hanya dia kategori sebagai sedekah saja. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengaku telah menerjunkan tim untuk memantau kesehatan hewan kurban menjelang pelaksanaan Hari Raya Idul Adha. Tim yang dilengkapi dengan dokter hewan tersebut telah datang di tempat-tempat yang menyediakan maupun yang melakukan pemotongan hewan kurban. Ada, kita sudah turun sekarang. Tim dari Dinas Pangan dan Pertanian Peternakan sudah mulai turun, sudah ngecek. Dokter-dokter hewannya sudah datang ke tempat-tempat sapi yang datang maupun tempat-tempat sapi itu berada. Maulid Pon TV memberitakan.